Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari cukup banyak ya. Jadi teks-teks yang biasa digunakan oleh para web developer untuk membuat halaman website ataupun mengembangkan website. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan terkait semantik teks pada HTML. Jadi semantik teks itu apa sih? Jadi seperti yang teman-teman tahu, teks itu adalah keyword yang digunakan oleh browser untuk mengidentifikasi format dari konten yang ada di dalam teks. Jadi dari heading kita si browser, oh ini heading, dirubah teksnya jadi tebal dan besar dan lain sebagainya. Nah, kalau semantic text itu adalah keyword bermakna yang digunakan untuk browser mengidentifikasi format dari konten yang ada di dalam teks. Jadi perbedaan mendasarnya itu adalah bermakna. Jadi dalam web development kita itu nantinya akan bekerja tidak hanya sendirian, tapi kita akan bekerja bersama developer-developer lain. Nah, semantik sendiri itu artinya kan bermakna ya. Jadi pada saat developer lain nantinya melihat hasil codingan kita, developer lain itu paham dan tahu, oh maksudnya itu kita mau membuat apa gitu, karena setiap developer punya style atau caranya masing-masing. Nah, jadi kita perlu mendefinisikan ataupun di dalam teks ini tuh ada teks yang memang sudah disediakan khusus supaya developer lain tuh paham, oh maksudnya ini tuh bagian header, oh ini maksudnya bagian footer, misal seperti itu. Jadi perbedaan mendasarnya adalah bermakna. Jadi teks-teks yang bermakna. Nah, teman-teman sudah tahu beberapa contoh teks. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada H1P, div, kemudian di sini ada teks yang baru. Sebenarnya kalau misal teman-teman cek di link website yang saya berikan, di situ juga ada text section, article, dan juga header. Nah, ini semua itu adalah teks, tapi teks yang semantik itu hanya section, article, dan header dari pilihan yang tadi. Nah, di sini juga ada beberapa tag lain yang teks semantik lain yang biasa digunakan. Jadi misal dalam layout website teman-teman tahu kalau ada yang di bagian website itu ada header, kemudian ada body dan juga ada footer. Nah, jadi bagian header dari di HTML itu disediakan juga teks yang dikasih nama header. Kemudian di dalam header itu kan biasanya ada judul, kemudian ada navigasinya. Nah, teman-teman juga udah tahu itu. Kemudian navigasi sendiri itu juga sudah ada teksnya namanya nav. Jadi kita bisa pakai nav untuk mengelompokkan navigasi bar yang ada di atas di bagian headernya itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya section. Jadi sesuai dengan namanya section atau bagian, jadi kita bisa mengelompokkan bagian-bagian tertentu atau teks-teks tertentu menjadi satu bagian. Jadi sebagai contoh ini itu section untuk eh, berita. Kemudian nanti ada section lain, misal di bawah sini itu section eh, gambar atau daftar list-list gambar atau contoh lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini contoh yang ada di sini itu ada header, nav, section, article, aside. Jadi itu bagian samping. Kemudian ada footer juga. Nah, untuk teksnya sendiri itu yang semantik itu ada beberapa juga. Jadi tidak hanya yang ada saya contohkan di sini. Jadi teman-teman bisa cek di website di link yang sudah saya sediakan ini. Nah, semantik di sini tuh contohnya ada dari artikel sampai time. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini yang menjadi kunci itu adalah semantik itu artinya bermakna. Jadi sesuai yang dijelaskan di website ini juga. Jadi menjelaskan dengan jelas arti dari teks tersebut. Jadi sebagai sehingga developer dan juga browser itu tahu dengan jelas maksudnya itu bagian ini tuh bagian apa sih? Oh, ini bagian header. Bagian ini artinya apa sih? Oh, bagian section atau bagian article atau bagian footer. Seperti itu. Nah, jadi kita langsung saja praktik bagaimana sih untuk membuat file HTML yang semantik. Jadi sebetulnya jatuhnya sama. Jadi kita membuat halaman yang sama, tapi kita menggunakan teks yang lebih semantik atau lebih bermakna. Oke, jadi kita mulai. Jadi dokumen misalnya di sini kita kasih semantik. Nah, teman-teman bisa buat file HTML baru ataupun teman-teman jika ingin menggunakan
file HTML yang lama juga dipersilahkan, tapi saya sendiri menyarankan teman-teman buat file HTML baru, jadi teman-teman punya riwayat apa sih yang teman-teman sudah pelajari gitu. Nah, jadi di sini contoh pertama kita akan mengikuti yang ada di yang sederhana ya. Jadi di sini ada bagian header, kemudian kita buat nav, section, artikel dan footer. Ataupun kita juga bisa letakkan tag aside juga sih. Oke, jadi di sini di dalam layout website itu yang pertama ada header. Jadi kita buat tag yang namanya header. Nah, header. Di dalam header itu biasanya ada apa sih? Jadi di website itu bagian atas itu kan biasanya ada judul, kemudian ada navbar ya. Yang seperti kita buat di desain sebelumnya menggunakan Figma. Jadi kita buat saja langsung sekalian di sini. Jadi header yang pertama ada H2 misal. Di sini ini judul web. Save. Kemudian di dalam header di sebelah kanan sini tuh kan biasanya ada yang namanya navbar ya. Jadi ada yang namanya di sini nav. Nah, di dalam nav ini kita bisa menggunakan uh, list. Jadi list dari link, list dari navigasi seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan UL. Kemudian di dalamnya ada list dari A. Oke, di sini misal link 1. Nah, sorry. Oke, kita bisa copy paste. Nah, di sini misal link 2, link 3. Oke, mungkin di sini teman-teman bertanya, loh kenapa posisinya di bawah? Padahal kan biasanya katanya di samping. Nah, itu kita bahas nanti. Jadi, itu termasuk di bagian styling. Jadi, nanti kita akan bahas bagian styling di video-video ke depan nanti. Nah, jadi inti di video ini kan kita membahas terlebih dahulu semantik gitu. Jadi di sini kita sudah buat header. Nah, jadi developer lain tuh tahu, oh ini bagian header, yang mana di dalamnya ada bagian H2, ini adalah judul webnya, kemudian di dalamnya ternyata ada navbar, ada navigasinya, yang mana navigasinya, oh bentuknya list, seperti itu. Jadi dengan tulisan header, tulisan nav ini, developer lain itu jadi tahu kita tuh mau buat bagian apa sih di bagian sini gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada jadi body di sini bukan ya. Jadi di sini bukan body yang itu. Jadi biasanya di sini nah di sini sebagai contoh semantik dan tidak semantik ya. Jadi misal untuk bagian isinya kita bisa pakai div. Kita bisa sah-sah saja dan hasilnya pun bagus juga sama saja seperti itu. Tapi akan lebih baik alangkah baiknya jika kita misal pakai section. Jadi oh ini tuh bagian gitu, bagian apa gitu. Nah di bagian section misal kita kasih H2 artikel. Kemudian P kita pakai lorem 40 misal. Nah, oke. Oke, ini kita view-nya kita setting WordMark juga. Nah, kita save. Nah, jadi bagian ini tuh bagian section. Nah, kita bisa masukkan section di sini. Ataupun yang lebih baik lagi, yang lebih bermakna lagi, kita akan ada yang namanya article. Jadi kita bisa pakai article di sini. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin nggak ada perbedaan ya. Jadi memang di sini fungsinya adalah lebih ke supaya programmer tuh bisa paham satu sama lain. Di sini tuh dia ingin membuat apa gitu. Jadi di sini bagian artikel, kemudian tadi misal section, di sini sectionnya adalah cards gitu. Jadi section ini isinya adalah kumpulan kartu. Jadi di sini kita bisa buat lagi ul. Kemudian untuk listnya kita buat dengan div misal. Jadi untuk cards-nya kita buat dengan div. Yang mana di dalamnya ada H3. Ini judul item card. Kemudian di sini ada P-nya. Ini detail item card gitu. Oke, nah jadi di bagian div di sini dia akan bentuknya cards gitu. Jadi misal di sini ada li1 copy paste. Nah, there you go. Nah, ini jadi kan dia kebentuk tuh. Kayak dia kayak ke kelompok jadi menjadi satu card. Nah, di sini card ini kita bisa lihat oh, ini section. Jadi bagian apa?
kita bisa kasih juga di sini sih sebenarnya kayak class dan cards list misal. Oh sorry ini kayak card list misal seperti ini gitu. Nah di dalamnya itu ada pengelompokan pengelompokan yang eh, sebenarnya tidak untuk di HTML sendiri itu nggak ada gitu kayak misal tag card itu kan nggak ada. Nah kita baru bisa pakai div gitu. Jadi selama HTML menyediakan nama tagnya, jadi lebih baik kita gunakan sehingga developer itu bisa paham, oh ini maksudnya membuat bagian ini, oh maksudnya membuat bagian ini gitu. Misal ini H4 judul web save. Nah ini misal bagian footernya gitu. Jadi intinya untuk semantik itu digunakan agar eh, antar para developer itu paham apa sih yang ingin dibuat oleh programmer ini, apa sih bagian yang ingin dibuat oleh programmer ini. Dengan menggunakan semantic text, kita jadi tahu, oh dia ingin membuat bagian header, dia itu ingin membuat bagian footer, dia ingin membuat bagian artikel atau section atau aside atau lain sebagainya. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jadi kita sudah belajar mengenai semantik dan juga tentang teks-teks yang ada di HTML. Untuk video selanjutnya kita akan mempelajari beberapa teks lagi, teks yang cukup penting. Teman-teman bisa lihat di video selanjutnya. Terima kasih.